Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar agama Islam dengan materi meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan ya, seperti mana protokol, karena hari ini atau bulan-bulan akhir ini kita menghadapi COVID-19. Kita semua berdoa agar kita diberi keselamatan dan kesehatan. Allahumma amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat mulia para Rasul Allah, yaitu yang pertama Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ini beliau adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu dari 25 rasul ada 5 rasul yang diberi gelar Ulul Azmi, yang mana artinya adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul Ulul Azmi diberi mukjizat anak-anak, kemampuan luar biasa oleh Allah agar umatnya percaya bahwa dirinya atau Nabi atau Rasul tersebut orang-orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lima Rasul tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Rasul Ulul Azmi ini diberi mukjizat atau kemampuan yang luar biasa, tidak seperti manusia-manusia yang lain, karena dengan tujuan diberi kemampuan tersebut atau mukjizat tersebut agar beda dengan manusia-manusia yang lain. Coba sekarang Nabi Nuh itu diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu ya. Pada zaman dulu anak-anak, pada zaman dulu ada musibah yang sangat besar di seluruh dunia, karena saat itu umat manusia tidak mau beriman kepada Allah. Jadi Allah mendatangkan banjir ya, banjir yang luar biasa sampai semuanya, manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan itu hancur semuanya, manusianya mati semuanya. Tinggal beberapa orang yang mengikuti atau yang naik ke perahu Nabi Nuh, maka mereka selamat dari banjir tersebut. Kenapa? Karena banjirnya itu sangat luar biasa sampai bisa mencapai gunung, yang saat itu putra Nabi Nuh Kan'an ya, putra Nabi Nuh meninggal dunia karena tidak mau diajak Nabi atau naik ke perahu, tidak mau. Sudah dipanggil, ayolah naik ke perahu, dia malah menjawab, tidak ayah, saya mau naik ke gunung. Ternyata apa yang terjadi, putra Nabi Nuh tersebut disambar air, walaupun sudah menyelamatkan, dia sudah naik gunung tetapi tidak bisa selamat karena airnya mencapai putra Nabi Nuh tersebut. Ini ya, jadi mukjizat Nabi Nuh ini terhindar atau terlepas dari banjir seluruh dunia ini anak-anak. Ketika dunia sudah surut ya, Nabi Nuh beserta semuanya masih ada di atas pegunungan. Nabi Nuh memerintahkan kepada burung untuk melihat-lihat situasi di daerah-daerah, maka burung tersebut kembali kepada Nabi Nuh dengan membawa daun ya. Dia menggigit daun gitu, berarti itu sebagai pertanda bahwasanya bumi sudah tidak banjir ya. Negara-negara sudah
banjirnya sudah surut, maka Nabi Nuh beserta orang-orang yang mengikuti di kapalnya lalu turun ke 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 bawah, kemudian mereka karena persediaan ketika itu sudah habis lalu ada sedikit beras kemudian dibubur, makanya sekarang itu ada bubur suruhan itu loh anak-anak. Itu adalah sejarahnya Nabi Nuh beserta orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh menaiki perahu. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Ibrahim. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim selamat ketika itu. Raja Namrud membakar beliau, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini mukjizat beliau. Kemudian Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah adalah tongkatnya. Tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa. Tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya. Ini subhanallah. Jadi Nabi Nuh itu mukjizatnya itu tongkatnya itu bisa bisa berubah menjadi ular raksasa. Juga tongkat Nabi Musa itu dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun. Jadi ketika itu Nabi Musa itu beserta umat beliau itu dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Kenapa? Karena Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, sedangkan Nabi Musa tidak mau mengakuinya. Terus umat yang mengikuti Nabi Musa juga tidak mau mengakuinya, sehingga Fir'aun marah. Lalu Fir'aun mengejar Nabi Musa beserta umat beliau ketika itu lari semuanya melewati Laut Merah. Nah, ketika di depan Laut Merah itulah tongkat Nabi Musa diayunkan. Kemudian terbelahlah Laut Merah itu anak-anak ketika zaman tersebut. Lalu para kaumnya Nabi Musa serta Nabi Musa melewati jalan tersebut. Ketika Nabi Musa beserta umatnya sudah mencapai seberang, dapat separuh dari Raja Fir'aun mengejar beliau. Kemudian Nabi Musa mengayunkan tongkatnya kembali, lalu Laut Merah menjadi tertutup, sehingga semua bala tentara Raja Fir'aun mati ketika itu. Tetapi wallahu alam sampai sekarang Raja Fir'aun itu tetap terapung, walaupun yang bala tentaranya sudah meninggal. Kemudian saat ini jenazah Raja Fir'aun ditaruh di museum Mesir sana anak-anak, seperti itu ceritanya. Kemudian mukjizat Nabi Isa diberi mukjizat dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan. Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah menjadi hidup dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun hanya sebentar. Itu mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dapat membelah bulan menjadi dua walaupun hanya tampaknya. Dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya ketika saat perang dulu itu. Kemudian beliau juga menerima mukjizat Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan paling sempurna, serta selalu dijaga kemurniannya oleh Allah. Dijanjikan bahwa Al-Quran ini tidak akan berubah satu ayat pun oleh Allah, seperti itu. Wa ma nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu janji Allah terhadap Al-Quran, sehingga sampai sekarang Al-Quran itu valid Al-Quran itu tidak ada yang bisa mengubahnya. Kalau toh ada yang berusaha untuk mengubah Al-Quran, maka Allah menjadikan orang tersebut ketahuan sehingga bisa dihukum seperti itu. Baiklah. Sifat-sifat para rasul sekarang. Sifat-sifat para rasul anak-anak.
Ini kita yaitu akan mempelajari yang pertama sifat wajibnya. Sifat wajib Rasul yaitu sidik, berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh para rasul itu merupakan kebenaran, karena apa yang diucapkan oleh para rasul itu bersumber dari Al-Quran, sehingga tidak diragukan kebenarannya. Pasti apa yang diucapkan oleh para rasul itu pasti benar, karena beliau berkata atau berbicara itu sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu amanah. Sifat wajib yang kedua yaitu amanah itu dapat dipercaya. Para rasul itu sangat dapat dipercaya oleh umatnya, karena manusia yang dinamakan rasul itu adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, tidak diragukan lagi. Kemudian yang ketiga yaitu tabligh, menyampaikan. Di sini apa menyampaikan? Maksudnya seorang rasul tidak menyembunyikan apapun yang diterima wahyu dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Semuanya yang diterima dari Allah, wahyu yang diterima dari Allah oleh para rasul itu disampaikan kepada umatnya. Ini tidak diragukan lagi. Kemudian yang keempat yaitu fatona. Fatona cerdas. Para rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Nah, subhanallah, seperti itu anak-anak sifat wajibnya para rasul. Kemudian sifat mustahil. Sifat mustahil di sini yaitu kizib atau dusta. Seorang rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Inilah yang disebut mustahil. Para rasul itu bersifat mustahil atau bersifat dusta. Di sini tidak mungkin. Yang kedua yaitu sifat mustahilnya para rasul khianat atau tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin ya, seorang rasul tidak mungkin berkhianat, atau tidak mungkin ingkar janji terhadap umatnya. Ya, ini mustahil. Kalau para rasul itu tidak dapat dipercaya, itu mustahil. Yang ketiga kitman yaitu menyembunyikan. Nah, ini juga seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Ya, jadi intinya ini mustahil. Pasti apa yang para rasul terima itu dari Allah pasti disampaikan kepada umatnya. Makanya mustahil kalau kitman, mustahil kalau menyembunyikan. Yang keempat yaitu balada itu bodoh, mustahil. Para rasul itu semuanya cerdas, sehingga kalau bodoh itu mustahil, itu tidak mungkin dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiznya rasul apa anak-anak? Yaitu sama dengan sifat yang dimiliki oleh manusia. Manusia makan, minum, tidur. Para rasul juga makan, minum, tidur. Manusia berpakaian, para rasul juga berpakaian. Manusia bertempat tinggal, para rasul juga bertempat tinggal. Seperti itu anak-anak. Terus ini sudah ya. Ini keterangannya saja ya, Nabi Nuh itu diberi mukjizat sebagaimana yang sudah ditulis dalam PPT ini. Ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Sekarang hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama yaitu meneladani sifat-sifat mulia para rasul nabi dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini, para nabi dan rasul berbuat ya. Misalnya para nabi dan rasul sholat, kita juga sholat. Beliau ngaji, kita juga ngaji. Beliau zakat, kita juga zakat. Itu namanya meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul, seperti itu. Yang kedua, kita senantiasa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh para rasul agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan itu semua perbuatan para nabi, para rasul kita ikut ya, kita iba, kita mengikutinya. Contoh beliau bersedekah, kita juga bersedekah. Contoh beliau
Misalkan saja puasa, kita juga puasa, itu sama seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui bagaimana tadi sudah diterangkan di atas, maka kita sedikit demi sedikit ya anak-anak meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah ngendur, jangan malah mengurangi, harus lebih ditingkatkan. Contohnya apa? Meningkatkannya dengan melalui apa, Bu Umi? Melalui ibadah. Ibadahmu jangan sampai bolong. Sehari semalam 5 kali ya, laksanakan sehari semalam 5 kali, itu namanya meningkatkan. Dan seterusnya. Kita selalu, yang keempat, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Perintahnya banyak sekali anak-anak. Ya, di sini perintahnya mulai dari sholat, zakat, puasa, kalau udah mampu haji. Ya, seperti itu. Larangannya juga banyak. Tidak boleh bermaksiat, nggak boleh melakukan dosa, nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh mendekati zina. Wah, semuanya banyak, semua perintah dan larangan itu ada di dalam Al-Quran, seperti itu. Soal sekarang ya, ada 5 soal ya, yaitu jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, apakah Nabi mempunyai sifat sebagaimana manusia, yaitu jelaskan. Yang ketiga, sebutkan Nabi-Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Kemudian yang keempat, sebutkan hikmah iman kepada Rasul. Dan yang kelima, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Kerjakan soal ini nanti pada waktu saatnya mengumpulkan orang tua kalian yang datang ke sekolah. Baiklah anak-anak, semoga kalian semua diberi keselamatan dan kesehatan. Pertemuan hari ini saya akhiri, saya minta maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.